setelah selesai membuat model, sekarang kita akan membuat catnya. Jadi sebenarnya untuk cat ini sendiri kita bisa langsung menambahkan dari lapisan material yang ada di setting dinding ya, yang di awal. Tapi kalau misalnya mungkin dirasa agak sulit, karena berarti kita harus menentukan cat eksterior yang mana, cat interior yang mana gitu ya. Revit memiliki opsi pilihan yang lain, yaitu adalah menggunakan paint. Ya, jadi kalau kita mau cat eksterior itu juga bisa menggunakan paint. Nah, untuk hasil kuantitinya secara volume meter kubik itu dia tidak terlihat, tapi secara luasan area itu dia akan terlihat ya. Oke, caranya adalah yang pertama kita harus assign dulu materialnya. Ya, jadi material ini adalah maksudnya seperti warna catnya apa, lalu glossiness-nya atau refleksnya dia terhadap lampu itu seperti apa, itu bisa kita atur semua ya. Nah, nanti ini akan berpengaruh kepada settingan render ya. Jadi semakin kompleks settingan material yang kita buat, itu biasanya di rendernya juga akan semakin baik seperti itu. Nah, kita yang pertama akan buat materialnya dulu. Kita akan buat satu material yang simple. Kita akan masuk ke tab manage di sini. Lalu kita pilih di sini yang namanya material. Kita pilih materialnya. Ya. Nah, lalu di sini kita bisa pilih klik ya. Lalu pilih create new material. Nah, kita kasih nama ya. Jadi kita masuk identitinya dulu. Kita kasih nama misalnya red paint ya. Misalnya red paint. Ya. Lalu kita pilih grafiknya. Jadi grafik ini adalah tampilan yang akan terlihat di view consistent color atau di shaded ya. Jadi warnanya itu dia monoton. Nah, kita bisa pilih misalnya warnanya merah. Oke. Nah, di sini ada transparansinya. Kalau kita mau warnanya solid berarti kita setting ini di 0. Tapi kalau misalnya kita maunya itu dia sedikit transparan, maka dinaikkan saja opacity-nya. Ya, jadi transparan dia akan naik. Surface pattern itu kalau misalnya kita mau ada seperti patternnya ya, jadi ada hedge-nya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ya, kita sudah atur untuk warna-warnanya, kita bisa masuk ke appearance. Di sini adalah settingan untuk warna dalam tampilan mode realistik ataupun dalam tampilan render ya, jadi sesuai dengan warna aslinya. Kita bisa pilih di sini untuk warnanya di bagian generic. Kita samakan misal warna merah. Lalu kalau misalnya mungkin ada referensi tekstur dari Google untuk warna ataupun wallpaper misalnya ya, itu bisa kita masukkan. Jadi nanti otomatis untuk view rendernya itu akan sesuai dengan material yang kita ambil source-nya di Google itu. Ya. Lalu di sini ada image faded-nya, kita mau buat dia seperti apa ya. Nanti untuk jelasnya itu dia akan terlihat di sini. Lalu ada glossiness-nya, apakah catnya itu glossy atau dia doff. Ya. Lalu ada highlight-nya, apakah dia item yang termasuk metalik atau bukan ya. Jadi nanti kalau kayak cat-cat yang agak sedikit metal gitu ya, dia bisa terlihat. Lalu ada setting untuk reflectivity-nya. Ini biasanya untuk jadi kalau dia kena cahaya dia akan ada refleksinya gitu. Jadi ini bisa diubah sama kita direct atau indirect. Oblique-nya juga sama. Ya, nanti ini disesuaikan aja. Ini akan berpengaruh pada tampilan render. Transparansi, lalu self illumination-nya ya. Jadi kalau kayak lampu yang elemen yang ada lampu di dalamnya kan ada luminance ya. Nah, itu bisa diatur sama kita. Lalu cutouts-nya juga sama, biasanya ini untuk seperti tekstur, bump-nya juga sama, apakah ada teksturnya dan lain-lain ya. Jadi nanti ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhannya seperti apa. Ya. Nah, kalau misalnya udah ini tinggal kita oke aja. Lalu cara untuk setting paint-nya kita bisa langsung masuk ke modify. Lalu kita pilih di sini yang paint. Dan kita bisa langsung arahkan kayak gini ya.
Nah, ini kenapa jadinya dia transparan, karena kan tadi memang kita setting transparan ya di dalamnya. Jadi ketika di paint itu otomatis dia akan transparan. Oke, kita atur dulu, kita hilangkan saja transparannya. Balik lagi ke manage, materials, transparannya kita matikan, kita nolin. Oke. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Ya, jadi settingan yang kita buat di dalam material red paint tadi itu otomatis akan terbawa di sini. Modify. Lalu kita paint lagi. Paint. Ana arahkan ke objeknya seperti ini. Ya, nah jadi nanti ketika di render pun warnanya sudah otomatis akan menjadi warna merah. Nah, nanti ini bisa kita lakukan semuanya sampai semua elemen dari dinding ini dia itu sudah berubah warnanya. Ya, jadi jangan lupa ini dipilihnya itu adalah per surface. Ya. Satu lagi. Nah, kalau sudah selesai, ada satu lagi ketinggalan. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau sudah selesai nanti tinggal kita done aja dan sudah selesai kita paintingnya.